Halo adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi psikotes untuk seleksi masuk TNI, Polri, dan sekolah kedinasan maupun untuk seleksi masuk kerja yang lain ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal psikotes khususnya yang berhubungan dengan soal analogi kata, sinonim, antonim, deret angka, matematika dasar, figural, penalaran logis, dan penalaran analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga adik-adik semuanya sehat selalu dan selalu bersemangat untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi yang sedang adik-adik hadapi. Oke adik-adik, mari kita langsung masuk ke latihan soal. Ya, salah satu materi di soal psikotes atau salah satu materi di psikotes itu adalah soal tentang analogi kata. Ada adik masih ingat ya, apa itu yang dimaksud dengan analogi kata? Ya, analogi kata itu adalah padanan atau persamaan hubungan dua kelompok kata. Ya, jadi analogi kata itu adalah persamaan atau padanan hubungan dua kelompok kata. Sementara di dalam tes analogi, biasanya adik-adik itu diminta untuk mencari atau membentuk persamaan hubungan dari dua kelompok kata. Misalnya, contohnya di sini ada guru kelas. Kemudian adik-adik diminta untuk mencari pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama dengan pasangan kata atau kelompok kata yang sudah disediakan. Ya, begitu ya rekan-rekan. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal saja biar lebih mudah ya. Misalnya di sini ada soal singa titik dua rusa. Ini kelompok kata pertama. Kemudian adik-adik diminta untuk melengkapi ya kelompok kata kedua sehingga kedua kelompok kata ini memiliki hubungan yang sama atau memiliki padanan hubungan ya. Oke. Jadi, nah, trik untuk menjawab soal ini itu adik-adik bisa menggunakan ini ya. Jadi kata pertama titik-titik kata kedua. Kata pertamanya apa? Singa. Oke. Kata keduanya apa? Rusa. Oke. Kemudian buatlah kalimat dengan pola seperti ini. Singa titik-titik rusa. Misalnya singa membunuh rusa. Oke. Ya, singa membunuh rusa. Antiseptik membunuh sabun, kuman, sakit, obat, atau penyakit. Antiseptik membunuh kuman. Nah, gitu adik-adik caranya ya. Atau adik-adik juga bisa menggunakan pola kedua. Kalau ini tadi kata pertama titik-titik kata kedua. Kalau yang kedua ini kita bisa menggunakan kata kedua titik-titik kata pertama. Yang nyaman saja ya. Adik-adik bisa singa membunuh rusa atau rusa ya dibunuh oleh singa atau dimakan singa, begitu ya. Ini kalau kita mulai membuat kalimatnya dari kata keduanya. Kata kedua titik-titik kata pertama. Kalau ini tadi ya pilih salah satu yang nyaman buat adik-adik semuanya. Oke, kita lihat contohnya di sini tadi ya. Singa titik-titik rusa. Ya, tadi sudah ya. Singa membunuh rusa. Berarti antiseptik membunuh kuman, gitu ya. Caranya seperti itu adik-adik ya. Jadi taruh di dalam polanya adalah kata kedua titik-titik kata pertama atau kata pertama titik-titik kata kedua, kemudian dimasukkan kata yang ada di dalam kelompok kata tersebut. Contoh yang kedua misalnya ini ada payung hujan. Oke, kita masukkan ya. Mau pilih yang mana? Oke, kita pilih misalnya di ini ya, yang pola kata kedua adalah kata kedua titik-titik kata pertama. Misalnya payung hujan, kata keduanya apa? Hujan. Hujan kita masukkan di sini hujan atau ketika hujan kita butuh payung, gitu ya. Ketika hujan, ketika kata kedua kita butuh kata pertama, gitu ya. Jadi ketika hujan kita butuh kata payung. Ketika kaki kita butuh lari salah. Ketika teduh kita butuh salah. Ketika terang kita butuh lampu tidak. Ketika kita memotong kita butuh gunting. Iya, ini jawabannya. Begitu ya caranya ya, adik-adik. Jawabannya dengan cepat. Jadi kalau kita bingung misalnya kita kata kedua titik-titik kata pertama atau kata pertama titik-titik kata kedua. Nah, saya yakin dengan pola itu kalau kita latihan terus ya, adik-adik
yakin saya akan mendapatkan nilai sempurna untuk soal analogi di psikotes maupun TU di sekolah kedinasan ya, ataupun di tes-tes yang lain khususnya yang berhubungan dengan analogi kata. Oke, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, nomor 3. Ini terdiri dari 3 kata. Jadi kelompok kata ini terdiri dari 3 kata. Padi, beras, nasi. Kemudian kita diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki persamaan hubungan dengan padi, beras, dan nasi. Kita taruh saja di dalam kalimat. Misalnya, kata pertama diolah menjadi kata kedua, dan kata kedua diolah menjadi kata ketiga. Padi diolah menjadi beras, beras diolah menjadi nasi. Nah, kemudian kita mulai. Kacang diolah menjadi hijau, salah. Kedelai diolah menjadi tempe, benar. Tempe diolah menjadi goreng, salah. Gandum diolah menjadi tepung, tepung diolah menjadi kue. Ketemu jawabannya? Oke, Charlie. Kemudian soal nomor 4 kita lihat ya. Misalnya kita pakai kata kedua titik-titik kata pertama. Oke, kata keduanya apa? Gelap. Misalnya kita taruh di sini gelap. Gelap titik-titik cahaya. Gelap adalah keadaan tanpa cahaya. Nah, kemudian kita masukkan di kata-kata yang ada di sini, kita pilih ya. Pekerjaan adalah keadaan tidak tanpa pengangguran, salah. Pendengaran adalah salah ya, oke. Salah, oke. Tunawisma adalah keadaan tanpa tempat tinggal. Jadi jawabannya delta yang benar. Tunawisma kata kedua adalah keadaan tanpa tempat tinggal. Kata pertama, gitu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Nomor 5. Beranak mamalia. Ya, coba taruh di dalam kalimat ini, mamalia titik-titik beranak. Misalnya ya, mamalia berkembang biak dengan beranak. Misalnya ya, oke. Bertaring nggak bisa. Mamalia di belakang. Karnivora berkembang biak dengan bertaring, salah ya, oke. Unggas berkembang biak dengan bertelur. Nah, betul ya ini ya. Oke, nggak usah baca yang lain kalau sudah ketemu. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Hening titik 2 suara. Kita mencari ya, oke. Taruh dalam kalimat. Hening adalah keadaan tanpa suara. Kita pilih A misalnya. A, pekerjaan adalah tanpa, salah. Tuli adalah keadaan tanpa pendengaran. Betul, oke. Gitu ya. Jadi kita langsung mengerjakan dengan cara seperti itu cepat ya. Kata pertama atau kata kedua seperti tadi. Kata pertama titik-titik kata kedua, atau kata kedua titik-titik kata pertama, tapi harus konsisten ya, oke. Berikutnya nomor 7. Sapi titik-titik susu, baterai titik-titik apa ya. Sapi menghasilkan susu, baterai menghasilkan listrik, gitu rekan-rekan. Oke. Nomor 8. Eksplisit tersurat implisit. Taruh dalam kalimat. Eksplisit artinya tersurat dan lawan katanya adalah implisit. Homogen artinya beragam, betul, salah. Oke. Bersama artinya berpisah, salah. Pandai artinya pintar, betul. Pintar lawan katanya cerdik, kurang tepat. Parsial artinya memihak, betul. Lawan katanya imparsial, betul. Jadi jawabannya adalah delta. Begitu adik-adik kalau menjawab soal-soal tentang analogi. Berikutnya soal-soal tentang sinonim ataupun antonim. Di dalam soal tes antonim atau sinonim, kita lihat tandanya ya. Kalau tanda sama dengan itu berarti sinonim. Oke, nomor 9, hoax. Artinya persamaannya adalah berita panas, berita tidak benar, atau berita bohong ya, berita benar atau berita aktual. Ya, jawaban yang tepat adalah berita tidak benar atau berita bohong. Oke. Tersirat. Sinonimnya adalah tersirat sinonimnya adalah implisit. Oke, ya. Biasanya kalau begini, kalau ada misalnya tersirat kemudian pilihan jawabannya adalah rat, ya, ada tersurat, sekarat, ibarat, ini semuanya dia hanya mengecoh saja ya. Oke, kalau ada kata yang kalau pilihan jawaban yang berakhiran dengan yang suaranya sama itu biasanya pengecoh dan salah ya. Oke, ya. Berikutnya nomor 11. Reklamasi artinya kremasi, deklamasi, supremasi, pengurukan atau pengerukan. Ya. Oke, jawaban adik-adik tahu ya?
Oke, kremasi. Kremasi itu apa? Kremasi itu adalah proses pembakaran mayat di salah satu agama ya, oke, yang ada di Indonesia. Kremasi itu. Kalau deklamasi, ya deklamasi itu semacam baca puisi. Supermasi itu superioritas gitu ya. Oke. Ya, reklamasi itu artinya adalah pengurukan ya, bukan pengarukan tapi pengurukan. Contohnya reklamasi Ancol misalnya ya. Reklamasi Singapura itu daratannya sempit atau tidak luas dan mereka itu mencoba untuk mereklamasi daerah pesisir untuk menjadi daratan gitu ya. Oke, jadi reklamasi artinya pengurukan. Yakin ini ya, kata ini tolong pegang, ingat-ingat artinya reklamasi itu adalah pengurukan, bukan pengarukan, lawan katanya ya, penimbunan ya, pengurukan atau penimbunan. Oke, prerogatif persamaannya adalah siapa yang memiliki hak prerogatif? Presiden. Ya, persamaan dari hak prerogatif persamaan dari persamaan kata prerogatif adalah istimewa. Oke, 13. Radikal. Pilihan jawabannya. Frontal, vulgar, panas, kritis, keras. Ini ada, ya oke. Radikal itu keras ya. Sebetulnya bisa pula berarti frontal ya. Radikal itu kalau di dalam bahasa Indonesia radikal itu lebih cenderung ke delta. Eko maksud saya, keras ya persamaannya. Oke. Berikutnya heterogen. Heterogen itu persamaannya adalah beragam. Oke. Kalau homogen, homogen itu sejenis. Homo itu sejenis ya. Oke. Ya, soal nomor 15. Ini masuk kepada soal silogisme. Setiap yang hidup di laut dapat terbang. Ikan paus hidup di laut. Simpulan mana yang paling benar? Ingat adik-adik ya, ketika menghadapi soal silogisme seperti ini, Anda jangan memilih jawaban yang sesuai dengan fakta. Di sini Anda diminta untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan premis yang disediakan. Oke, kita lihat ya. Premis mayornya, setiap yang hidup di laut dapat terbang. Premis minornya, ikan paus hidup di laut. Nah, cara menjawab soal seperti ini ya, itu sebetulnya gampang ya. Ini namanya silogisme kategorial ya. Dalam silogisme kategorial itu ada 3 term ya. Term subjek, term antara, dan term predikat. Term subjek itu selalu ada di premis minor. Berarti ikan. Nah, ini premis minor. Oke. Kemudian term predikat itu selalu ada di premis mayor. Nah, ini ya. Oke. Kemudian term antara itu selalu ada di 2 premis. Dan term antara itu tidak bisa masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ikan dapat terbang gitu ya. Ini tadi yang sama dicoret ya. Jadi kesimpulannya adalah ikan dapat terbang gitu. Yang mana? Ikan paus dapat terbang. Delta. Oke. Jangan menyimpulkan sesuai dengan fakta atau sesuai dengan pengetahuan yang Anda punya atau kenyataan. Tapi ambillah kesimpulan sesuai dengan premis yang tersedia. Oke, jelas ya adik-adik? Jadi ketika kita menghadapi soal silogisme, itu kita mengambil kesimpulan sesuai dengan premis yang disediakan. Oke, nomor 11. Ini masuk ke soal logika analisis ya. Maaf, ini masih silogisme ya. Tapi silogismenya ditaruh di dalam suatu konteks ya, cerita. Ya, misalnya Anto sangat termotivasi untuk dapat lolos seleksi Polri tahun ini. Selain belajar dengan giat dan berdoa, Anto juga bernazar jika ia lolos seleksi Polri, maka ia akan menyisihkan sebagian tertentu dari gajinya selama setahun untuk bersedekah kepada anak yatim di kampungnya. Nah, misalnya ini ya. Jadi sebetulnya premisnya mana? Premisnya adalah jika ia lolos seleksi Polri, maka ia akan menyisihkan sebagian tertentu dari gajinya selama setahun untuk bersedekah gitu ya. Oke. Nah, kemudian
Ini jika P maka Q gitu ya. Nah ini ternyata Anto selalu memberikan sebagian tertentu dari gajinya kepada anak yatim di sekitar rumahnya. Berarti Q-nya terjadi dong. Oke, artinya bersedekahnya kan terjadi. Berarti lolosnya juga terjadi. Kesimpulan yang tepat untuk pilihan jawaban ini adalah Anto lolos seleksi Polri. Itu aja, jangan ditambah-tambah dengan misalnya Anto lolos seleksi Polri karena dermawan dan lain sebagainya, tidak ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah Charlie. Gitu. Oke, berikutnya soal nomor 17. Semua A adalah B, semua B adalah C, sebagian D adalah A. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, yang mana yang paling tepat simpulan dari A, B, C, D, dan E ini? Kalau ada soal seperti ini ya, ini juga namanya silogisme ya, kategorial. Nah, kita bisa membuat diagram Venn seperti ini. Kita gambarkan ya, A, misalnya A. Oke, kita ini, semua A adalah B, berarti ini A. Semua A itu adalah B. Nah, jadi ini kan semua A adalah B. Gitu ya. Jadi semua anggota A adalah anggota B. Kemudian berikutnya semua B adalah anggota C. Oke, semua B adalah C. Berarti semua B adalah C. Jelas ya gambarnya. Nah, kemudian sebagian D adalah A. Sebagian D adalah A. Gitu. Ya, kita lihat ya. Sebagian D adalah A. Nah, ini kan D ya, ini D. Sebagian D adalah A. Jadi simpulannya ya itu adalah sebagian D adalah C atau B gitu ya. Oke. Jadi yang paling pas di sini jawabannya adalah Bravo. Sebagian D adalah B. Nah ini kan B ya. Jadi B ini milik D juga gitu. Jadi jawabannya adalah Bravo. Nomor 18. Pada akhir kompetisi Liga Inggris, Arsenal FC mencapai finish di bawah MU atau Manchester United. Sedangkan Chelsea menyudahi kompetisi di atas Manchester City. Leicester City mengakhiri liga dengan hasil lebih baik dari Arsenal FC. Di bawah Manchester City ada Leicester City. Jika hasil akhirnya MU menempati posisi ketiga, maka kemungkinan urutan pemenang Liga Inggris tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kita lihat kata kuncinya. Oke, misalnya dari ini tadi ya. Mana tadi? Arsenal FC mencapai finish di bawah MU, gitu ya. Berarti siapa yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah ini, MU di atas Arsenal. Nah, kita lihat di sini. MU duluan baru kemudian Arsenal. Kalau ada jawaban yang Arsenal dulu kemudian MU berarti itu salah. Nah, jadi gini, ini misalnya mana tadi Arsenal ini di depan, salah karena Arsenal ini ya ada di belakang MU, berarti kita coret ya, kita coret Arsenalnya, kita coret ya, ini sudah salah. Karena apa? Ya ini salah ya, delta salah. Pokoknya kalau Arsenal di depan MU berarti salah karena ini MU-nya yang di depan Arsenal. Kita lihat lagi, MU Arsenal ini E masih masuk ya. Kemudian ini C masih masuk, oke. Nah, Bravo ini Arsenal MU udah nggak bisa masuk, coret nggak bisa masuk, oke. Padahal kita baru membaca satu kalimat, tapi kita sudah bisa mengeliminasi banyak, dua pilihan, dua opsi di sini. Kemudian baca kalimat kedua, apa itu? Chelsea di depan Man City, sedangkan Chelsea menyudahi kompetisi di atas Manchester City. Nah, baru kita lihat Chelsea di atas Manchester City. Pilihan jawaban A, Chelsea di atas Manchester City, betul, oke. Pilihan jawaban B, C, tadi B sudah nggak bisa ya. Manchester City di depan Chelsea, salah, berarti kita coret, oke. Begitu juga pilihan jawaban E, coret. Jadi jawaban yang benar adalah Alpha maksud saya ya. Oke. Jadi Chelsea dulu baru kemudian apa? Manchester City. Jelas ya adik-adik?
Oke, soal berikutnya nomor 19. Di sebuah pasar swalayan tersisa 5 jenis buah. Oke, sebentar saya munculkan pointernya dulu biar enak membacanya. Berikut ini buah-buahan yang disukai oleh setiap anak. Ani menyukai buah manggis, apel, jeruk, dan mangga. Si kembar Aldo dan Aldi menyukai buah apel, mangga, dan manggis. Akila menyukai buah apel, mangga, jeruk, dan nangka. Si bungsu Farah menyukai buah manggis dan mangga. Buah yang harus diberikan kepada Akila adalah titik-titik. Kita lihat Akila. Kita lihat Akila ya. Akila tadi apa sih? Akila menyukai buah apel, manggis, jeruk, dan nangka ya. Hanya Akila yang menyukai buah nangka. Kalau kita lihat dari atas tadi, Ani, manggis, apel, jeruk, dan mangga. Aldo, buah apel, mangga, dan manggis. Hanya Ani, Akila yang punya nangka. Berarti Akila diberi buah nangka. Itu aja. Ini nggak perlu lagi ya. Ya, bisa kita buat jawaban seperti ini, tapi kita bisa menjawab dengan lebih cepat. Kenapa? Karena nangka hanya disebut pada Akila saja, tidak disebut di yang lain. Jelas ya? Soal berikutnya kita masuk kepada soal figural. Ya, ini analogi figural. Ya, jadi kita baca kalau ada soal analogi, maksud saya soal figural, tolong dibaca perintahnya ya, instruksi soalnya apa, jangan salah. Misalnya, apakah kita diminta untuk mencari gambar yang tidak sama, atau gambar lanjutan, atau gambar gambar serial, atau yang lain. Jadi kita harus membaca soalnya dulu. Kita baca soalnya. Gambar 1 dan 2 saling berkaitan dengan cara tertentu. Jadi 1 dan 2 ini berkaitan dengan cara tertentu ya, atau ada hubungan. Tentukan kaitan yang sama antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang tersedia. Jadi kita melengkapi gambar keempat ini, tapi harus memiliki pola yang sama dengan gambar 1 dan 2. Misalnya di sini, gambar 1 menjadi gambar 2 itu diapakan? Nah, ini ternyata diputar 1, 2, 3 ya. Diputar 45 lebih sedikit derajat ya. Oke, 45, 22,5 ya sekitar. Ya. Jadi ini diputar ke sini, putar ke 1, 2, 3. Oke. Berarti ini juga harus diputar 3 kali. 1, 2, 3. Berarti ujungnya di sini ya. Oke. Yang ujungnya di sini mana? Delta. Jadi soal nomor 20, pilihan jawabannya adalah delta. Oke, ini ya. Oke, ini ya. Ya, berikutnya nomor 21. Nomor 21, ini gambar 1 menjadi gambar 2, kita kira-kira diapakan? Ternyata gambar 1 menjadi gambar 2 itu adalah dibuat garis dari masing-masing sudut ya, sudut yang berhadapan. Ini, misalnya ini kan, ini diginikan ya, 1, 2, oke. Ya. Nah, sekarang kalau yang 3 ini menjadi 4 berarti semua sudut yang berhadapan dihubungkan, berarti ini ya. Ini ke sini, oke. Kemudian dari atas ke sudut bawah. Banyakkan, oke. Dan sudut bawah sini. Sudut bawah sini ya. Nah, jadi yang mana? Yang benar adalah yang benar adalah ini ya. Alfa. Jadi kita tarik sudut ke sini, kita tarik sudut dari atas ke bawah, ya, alfa ya. Ya, berikutnya soal nomor 22. Oke, soal nomor 22 ini adalah diputar vertikal. Gambar 1 ke 2 itu diputar secara vertikal, ya. Jadi diputar ke atas gitu ya. Nah, ini kalau diputar ke atas menjadi ya, kayak aja ya. Ini kalau diputar ke atas jadinya adalah Bravo. Oke. Ya. Ininya tetap menghadap ke kanan ya. Jadi ini juga ke kanan. Segitiganya ada di kiri. Segitigannya ada di kiri. Ya, oke tetap. Ya. Berikutnya nomor 23 ini diputar, turun ke bawah ya. Berarti ini diputar ke kiri. Ya, diputar ke kiri. Kalau diputar ke kiri berarti hasilnya adalah yang mana? Bravo atau Charlie? Ya,
hasilnya adalah sebentar, Bravo ya. Oke, hasilnya adalah Bravo ya. Ini diputar ke kiri. Nah, kalau ini juga sama, nomor 24 ini diputar vertikal. Putar vertikal itu diputar ke atas ya. Oke, diputar ke atas, jadinya adalah mana? Ya, kalau ke atas gambar gambar ini ya, diputar ke atas, hasilnya adalah ini ya, delta. Oke, jelas ya adik-adik? Oke, kalau sudah jelas, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like serta share ke teman-teman yang lain. Saya doakan adik-adik semuanya mudah-mudahan lolos seleksi sekolah kedinasan atau TNI Polri atau seleksi apapun yang sedang diikuti, dan adik-adik bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Oke, sekian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.